Pemirsa, Bareskrim Polri memastikan ijazah sarjana Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Polisi pun menghentikan penyelidikan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan tim pembela ulama dan aktivis TPUA lantaran tidak ditemukan unsur pidana. Polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Polri memastikan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM Joko Widodo adalah asli. Hasil tersebut diambil usai polisi melaksanakan uji laboratorium forensik terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA, termasuk memeriksa sedikitnya 39 orang sebagai saksi. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Bareskrim Polri pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan laporan terkait tudingan ijazah palsu lantaran tidak ditemukan unsur pidana. Bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku sedih dengan proses hukum yang berjalan, namun menurut Jokowi tuduhan ijazah palsu sudah keterlaluan. Ia mengungkapkan hal itu saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri pada Selasa 20 Mei 2025 lalu. Ya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum. Lantas bagaimana kini nasib Roy Suryo CS yang dilaporkan Joko Widodo soal tudingan ijazah palsu usai polisi menyatakan ijazah Jokowi asli? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Bareskrim memastikan bahwa ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo asli setelah penyidik melakukan pemeriksaan dokumen dan memeriksa 39 saksi. Bareskrim menghentikan penyelidikan laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi lantaran tidak menemukan unsur tindak pidana. Lantas bagaimana nasib dengan Roy Suryo CS? Untuk membahasnya sudah bersama saya pemimpin redaksi TV One Bapak Lalumara Satria Wangsa, Bang Mara, yang akrab disapa Bang Mara oleh redaksi TV One, dan juga pakar politik dari Universitas Indonesia Kang Cecep Hidayat. Saya boleh ke Bang Mara terlebih dahulu. Ini luar biasa Bang, 1 bulan terakhir rangkaian peristiwa yang terkait dengan kontroversi ijazah Jokowi jadi pemberitaan di semua media. Luar biasa energi yang dihabiskan untuk membahas soal ijazah ini, Andrew. Dan pengumuman Bareskrim pada sore ini dan sebelumnya oleh UGM, kita berharap bahwa perdebatan di ruang publik soal ijazah ini menurun. Dan energi yang digunakan untuk membahas ini bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih positif lainnya. Saya kira itu. Meskipun dari pihak Roy Suryo CS, Bang Mara, belum terima Bang. Ini belum sampai ujungnya Bang, kata dia. Ya itu menurut Pak Roy Suryo dan kawan, kita harus hormati bahwa akan berujung sampai pengadilan, ya memang itu yang terbaik. Jadi kan jadi pertanyaan, apakah yang ingin dicapai oleh Roy Suryo, apakah mau melihat ijazahnya atau ada motif lain. Nah itu
yang bisa menjawab itu adalah Pak Roy Suryo. Dan kalau memang mekanisme di pengadilan ya silahkan ke pengadilan. Tapi energi selama ini untuk membahas soal ijazah betul-betul sangat luar biasa, besar, dan rasanya lebih baik digunakan hal yang lebih positif lainnya. Dan porsi pemberitaan kita sejauh ini adil Bang, ya? Berimbang sama. Sebagai semua, media, TV One memberikan peristiwa, fakta. Soal apapun yang terjadi, soal perkembangan masalah soal ijazah. Sampai hari ini kita juga menyiarkan soal penjelasan Barreskrim Polri. Kita boleh ke Kang Cecep sebagai pakar politik UI. Kang Cecep, dinamikanya luar biasa. Sampai hari ini ada yang mengejutkan pernyataan dari Barreskrim Polri bahwa ijazah Presiden ke-7 Jokowi asli. Kang Cecep menyangka, kaget, atau ya memang asli, Mas? Kang Cecep. Oke, terima kasih. Selamat sore, Andro. Selamat sore, Bang Mara. Sore. Jadi kalau kita bicara putusan atau konferensi pers yang dilakukan Barreskrim tadi ya, saya kira tidak terlalu mengejutkan juga karena beberapa hari kemarin kan terakhir itu Presiden Jokowi ya, mantan Presiden Jokowi itu dalam konferensi persnya itu stylenya amat yakin gitu bahwa pihaknya akan akan benar lah ya, atau menang perkaranya gitu. Dan kalau kita jelaskan dalam konteks politik sebenarnya ya, apa yang dilakukan oleh Barreskrim ini sebenarnya kan keputusan Barreskrim ini dapat dilihat sebagai wujud ya implementasi dari politik hukum sebenarnya. Bagaimana aparat penegak hukum itu telah menafsirkan dan menerapkan hukum ya berdasarkan kondisi sosial politik yang ada. Ya kita tahu tadi dalam konferensi persnya Barreskrim juga menyampaikan sudah melakukan uji lapor. Nah harapannya memang penegakan hukum ini memang berjalan sudah sesuai dengan prosedur yang ada ya, tanpa ada pengaruh dari struktur kekuasaan. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian yang lain saya kira dalam kasus ini ya keputusan untuk menghentikan penyelidikan ini dapat kita lihat sebagai sebuah mekanisme reproduksi kementerian resmi negara ya. Kan kita tahu polisi sebagai aparat penegak hukum telah memainkan perannya dalam menetapkan versi sahih dari sebuah narasi politik. Ya memang harapannya perdebatan yang muncul ya sebulan terakhir ini bisa segera reda ya. Ya seperti sampaikan Bang Mara tadi ya, sudah ini beralih ke hal-hal yang lebih substansial. Ya sebagaimana ya saya sampaikan kemarin mungkin ya. Harapannya dalam alam demokrasi memang hidup para pengkritik ya, dan kritikan harapannya tidak lagi tertuju ya pada hal-hal yang administratif ya atau hal-hal yang seperti demikian, tapi lebih kepada substansial. Bisa saja misalnya para pengkritiknya ini menyasar ya mungkin kebijakan yang telah dibuat, mungkin juga hal-hal lain yang lebih produktif gitu, hal-hal isu-isu yang mungkin pernah muncul ke publik ya, seperti masalah kekuasaan, dinasti dan seterusnya. Jadi dan ini dalam alam demokrasi nggak masalah ya ketika seorang Jokowi yang sudah selesai ya, sudah purna dari jabatannya, itu kemudian menggunakan haknya sebagai warga negara untuk kemudian untuk balik. Tinggal nanti pembuktiannya. Tentu kritikan dibalas dengan argumentasi ya. Kritikan yang prosedural tidak dibalas dengan emosional. Baik Kang Cecep, yang menarik juga dari hasil lapor hari ini sangat detail sekali, mulai dari judul skripsi Jokowi, kemudian bayaran SPP, lokasi KKN, kapan masuk UGM-nya, sampai lulus semua diterangkan. Bang Mara, nyatanya Bang, di jagat maya opini pro kontra terus mengalir. Ada yang pro, tapi banyak juga yang masih mempertanyakan Bang. Ya di alam media sosial hal yang wajar. Kita tidak bisa mengontrol jari yang mengetik dan kepala mengetik. Jadi ini bagian daripada kebebasan berekspresi. Tapi masalah ini sebetulnya, Bung Andro, kalau sudah UGM dan sekarang Barreskrim sudah menyatakan hal ini ijazah asli, lantas lembaga mana lagi yang kita minta untuk konfirmasi soal ijazah Pak Jokowi ini? Harusnya dengan pengumuman baik UGM maupun Barreskrim Polri ini, ya perdebatan soal ini kan harusnya menurun dan berakhir.
Atau jalan tengahnya kita menyarankan kepada, sebetulnya ini kan pertikaian dalam tanda petik antar alumni IGM. Persis. Sama-sama Baik UGM. Pak Roy Suryo, Dr. Tifa maupun Respon kan semuanya UGM. Alangkah baiknya Kagama itu mengundang pihak-pihak ini Sudah diundang, Bang. Awalnya sudah diundang. untuk menyelesaikan masalah internal UGM ini, diselesaikan di internal UGM, tidak di ruang publik yang telah menghabiskan energi dan melebar kemana-mana gitu. Jadi versi Bang Mara saat ini isunya sudah banyak yang digoreng, terlalu liar, keluar dari substansi gitu, Bang. Sudah keluar dari substansi, sudah memiliki motif tertentu yang kita tidak tahu juga. Pertanyaannya adalah apakah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini mau melihat ijazah asli ataukah ada motif lain, dan itu kan semuanya kembali kepada yang mempertanyakan gitu. Menarik ini, Kang Cecep harus menanggapi. Apakah ada motif tertentu, Kang Cecep, meskipun yang harus menjawab adalah pihak Roy Suryo, tapi dari sudut pandang seorang pakar politik seperti apa, Kang Cecep? Ya memang ada, kalau kita bicara komunikasi dan opini publik ya, ketika ada pro dan kontra, tentu yang dituju adalah opini publik ya. Opini publik itu akan menghasilkan pihak pro dan kontra. Nah, bisa jadi memang isunya itu adalah ada hal yang lain ya. Misalnya bagaimana mereka dissenting opinion ini terus muncul ke publik ya, sehingga kemudian nama-nama yang bertikai itu muncul selalu di publik. Jadi paparan media ya terhadap mereka muncul terus. Ini kan salah satu bentuk ini juga ya, komunikasi bagaimana cara yang paling mudah saat ini juga ya, itu memunculkan berita ke publik. Kan akhirnya tadi terbukti sudah sebulan lebih isu ini muncul terus. Padahal sebenarnya ketika UGM sebenarnya ya sebagai pihak yang berkepentingan juga di sini, ketika sudah mempublish dirinya segala dokumen yang memang dipertanyakan publik, ketika UGM sebagai sebuah institusi resmi legal formal itu menyampaikan, publik bisa menerimanya. Tapi kenapa nggak bisa juga di sini ya? Di sini berarti ada persoalan ya, yang memang motifnya bisa jadi motif tadi memunculkan terus kepada publik, kemudian juga bisa jadi punya isu atau hidden agenda yang lain. Yang kita nggak tahu juga nih apa hidden agendanya. Karena dari pihak Roy Suryo mengatakan tidak percaya selama tidak ditunjukkan langsung oleh Pak Jokowi. Itu pernyataan terbaru dari Roy Suryo, Kang Cecep. Ya memang akhirnya di sini kan seperti ini ya, pengalaman kita semua, kita dapat ijazah dari kampus yang lulusan kita, kemudian si pemilik ijazah tentu punya hak untuk menunjukkan ke publik atau enggak gitu. Memang sebagai seorang pejabat publik ketika 10 tahun terakhir ya sebagai presiden, dia menjadi tidak punya privasi lagi. Tapi ketika sekarang misalnya sudah lepas jabatan, bisa jadi Jokowi ya tidak berkenan kecuali yang disampaikan kemarin ketika sudah diminta oleh peradilan gitu. Nah di sini memang ada kesan ya, kasus ini akan terus lanjut ya ke proses peradilan kan. Ya ketika Roy Suryo dan kawan-kawan tidak berkenan ya ingin menunjukkan itu, sedangkan Jokowi bilang akan menunjukkan kalau diminta peradilan, tentu ada kesan ya ke arah sana gitu. Jadi bisa jadi isu ini akan terus berjalan ya prosesnya. Baik Kang Cecep, kita ke Bang Mara, isu yang terus berjalan. Dengan paparan ya. Jadi dengan posisi media saat ini, Bang Mara, kita terus kawal dengan sampai siapa yang sampaikan oleh Pak Cecep tadi, isu ini bergelinding terus, ya yang diuntungkan sebetulnya Pak Jokowi. Kenapa itu Bang? Karena Pak Jokowi setiap hari terus dibahas. Bayangin mantan presiden dibahas terus baru Pak Jokowi. Pak SBY begitu selesai menyerahkan ke Pak Jokowi kan tidak dibahas. Tapi begitu Pak Jokowi terus setiap hari dibahas, salah satunya soal ijazah ini. Yang diuntungkan itu soal Pak Jokowi. Sudah purna tugas tapi jadi sorotan media. Sorotan media. Tetap jadi media darling. Dan kita media melihatnya juga jelas ya, Bang ya. Jelas, ada peristiwa ya kita harus beritakan. Yang diuntungkan di posisi dia Pak Jokowi, apalagi masuk pengadilan pasti, apalagi ya tidak mungkin juga UGM sebuah lembaga pendidikan terbesar dan tertua ya mau mencoreng namanya dari bilang Pak Jokowi bukan ijazahnya terus bilang asli.
Ini menarik ini, soal Jokowi yang diuntungkan. Masih seksi, masih jadi media darling Bang ya? Masih media darling, apalagi kan beliau juga digadang-gadang akan jadi ketua umum salah satu parpol. PSI Bang, kita sebut aja Iya, Bang. iya, Udah jadi gitu. berita juga Bang Oh, di TV One Bang. iya, gitu. Jadi dengan dibahas terus, yang di top of mind, ya yang diuntungkan Pak Jokowi secara komunikasi, bisa dikonfirmasi ke Pak Cecep. Kang Cecep, jadi ini merupakan salah satu strategi Jokowi agar namanya tetap jadi top of mind di tengah masyarakat. Ya, jadi gini, ketika sudah purna tugas ya, lagi itu Bu Mega ternyata masih punya kendaraan gitu. Kemudian Pak SBY sudah purna tugas, masih ada kendaraan. Nah Jokowi ketika selesai, dia sudah nggak punya kendaraan. Sehingga kemudian bagaimana, padahal mungkin yang bersangkutan masih ingin eksis dalam politik Indonesia. Sehingga kemudian apa yang dilakukan? Ya berusaha mencari kendaraan itu. Dan sebelum ya sebagai seorang politisi yang hidup di era populisme seperti sekarang, tentu ingin namanya muncul terus ke publik. Dan kegiatan saat ini tentu menjadi penting ya buat seorang yang memang besar dari ide populisme gitu. Sehingga ketika terpapar terus oleh media yang dikatakan Bang Mara sebagai media darling tadi, tentu ini punya namanya muncul terus top of mind ya, sehingga kemudian kalaupun nanti ya Jokowi berhasil mendapatkan kendaraan, tentu dirinya tetap ingin punya plan ya, punya rencana buat 2029, entah ya mempersiapkan buat anggota keluarganya yang lain misalnya ya, atau memuluskan jalan anaknya misalnya. Itu banyak skenario, jadi banyak kemungkinan lah ya dalam politik ini. Tapi yang pasti memang cara paling mudah ya, karena kalau jadi pejabat kan itu relatif lebih mudah ya, bagaimana pemberitaan akan diburu oleh pencari berita gitu. Tapi kalau sudah di luar rumah kekuasaan apalagi gitu. Kemarin dengan banyak warga ya datang ke Solo, itu jadi pemberitaan juga, jadi wisata Solo tuh yang baru. Nah sekarang dengan ijazah isunya bergeser lagi ya, masalah polemik ijazah palsu atau asli atau palsu gitu. Baik Kang Cecep. Nah sekarang apalagi kalau nanti masuk pengadilan gitu, itu kan panjang juga proses, setiap minggu akan ada aja biasanya kan. Bang Mara, langsung Apa yang ditanggapi Bang. disampaikan oleh Pak Cecep itu benar, saya setuju. Dan yang seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa yang diuntungkan Pak Jokowi sebetulnya ini. Tapi dari kami berharap bahwa masalah ini dengan pengumuman dari UGM tambah sekarang Barreskrim, kita berharap bahwa perdebatan soal ini menurun, selesai di ruang publik, dan berharap diselesaikan di internal UGM melalui ya Kagama. Kan ini perkelahian antar anggota Kagama, antar alumni UGM sebetulnya. Harusnya ya diselesaikan di Bulak Sumur, di kawasan Bulak Sumur semata gitu, tidak UGM. di kampus UGM, bukan di ruang publik gitu, yang telah membawa-bawa kemana-mana gitu. Baik. Energinya. Namanya alam demokrasi Bang. Alam demokrasi. Opini terbelah mungkin terus kita pantau. Pantau. Tapi intinya kalau di TV One beritanya tetap kita verifikasi untuk Jokowi Bang ya. Kita tetap mengkurasi, memverifikasi soal setiap informasi. Terima kasih banyak Terima kasih. pemimpin redaksi TV One Bapak Lalumara Satria Wangsa dan juga pakar politik UI Kang Cecep sudah bergabung di Kabar Petang.